posisi sosmed, YouTube Short. Kira-kira nih, Ya. gaji seorang Tiffany itu berapa sih ya? Gila sih. Sedih saya mah kalau diceritain. Oh iya, apalagi kemarin kan Tiffany bisa beli mobil nih. Jagat media sosial terus disesaki berita-berita panas dari lingkup kehidupan para selebriti tanah air, serta berita-berita viral lainnya. Berita-berita tersebut kian menjadi sorotan lantaran heboh diperbincangkan netizen. Mulai dari kamar karyawan Atta yang disorot netizen karena terlalu sempit, hingga viral seorang wanita gembira terima akta cerai sampai joget-joget. Dan inilah kumpulan berita di jagat maya yang jadi sorotan versi silet. Viral penampakan kamar karyawan Atta yang sempit, tuai pro kontra. Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tengah jadi sorotan setelah keduanya menunjukkan fasilitas untuk karyawan mereka di rumah barunya. Pasalnya meski dilengkapi kasur tingkat dan AC, namun kamar karyawan tersebut dinilai terlalu kecil karena hanya 3 kali 3 meter. Toh terlepas dari ukuran kamar mereka yang dinilai terlalu kecil, ramai juga karyawan Atta yang membocorkan gaji mereka. Ya, salah satu video editor yang sudah bekerja selama 3 tahun mengaku ia mendapat gaji beserta fasilitas seperti mobil, kontrakan, dan yang lainnya. Sementara salah satu kreatif membocorkan jika gajinya saat ini sudah menembus 2 digit. Mami kalau mau cek kasurnya pegang boleh. Ini basah nggak kasurnya? Bawahnya mau. Oh. Pegang boleh, pakai jangan. Enak kok tapi nggak keras ya? Iya emang. Tapi emang kelihatannya doang tipis ya? Kirain Enak saya. kok nih. Iya kirain saya tuh ketipis kan? Ternyata enggak. Apa aku tidur sini aja ya, Seng? Sabar. Bisa duduk nggak coba? Oh iya bisa ya. Nih, sebagai personal asistennya Atta Halilintar, ya. Berapa sih gaji lu, Fik? Alhamdulillah cukup untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Ya, posisi sosmed, YouTube Short. Kira-kira nih, Ya. gaji seorang Tiffany itu berapa sih ya? Gila sih. Sedih saya mah kalau diceritain. Oh iya, apalagi kemarin kan Tiffany bisa beli mobil nih. Ya. Penasaran kan, jadi kira-kira berapa sih? Ya, pokoknya alhamdulillah lah cukup. Under 10, tapi ya udah under kayak 3 tahun Mas Fira. Mas Fira kira-kira nih, udah 3 tahun di sini ya kan? Editor, dari dulu editor nih. Editor. Kira-kira Mas, gaji Mas Fira tuh berapa sih? Ada mobil, Wus, mobil, kontrakan guys. Ya ntar lu, mobil nggak mungkin ya, 4 jutaan lah per bulan ya kan? Ya. 4 juta. Kontrakan 2.000 lah ya. Segitu. 2.000-an. 6.000 guys ya, terus? Anak satu, udah mau sekolah belum? Belum, masih 2 tahun. Belum sekolah, tapi Butuh posisi pampers, 2 tahun butuh pampers susu sebulannya ya 2 jutaan lah ya. Bisa 8 gitu guys ya. Tuh. istri tuh. 1. Istri, wah jalan-jalan mulu lagi pengennya ya tiap Tuh, minggu. tiap Sekali jalan 2.000, 1.000-an lah, 1.000 lah. Tuh berapa hitung guys? Terserah lah orang mau ngomong apa, tapi yang penting kan sekarang aku lagi sama anak, pengennya sih baik-baik aja. Sweetnya pesan Irwan Musri untuk Maya Estianty buat kagum netizen. Maya Estianty mengungkapkan sebuah rahasia mengapa ia menerima lamaran Irwan Musri pada 2018 lalu. Ya, Maya mengaku luluh setelah sang pengusaha tajir itu berjanji tidak akan pernah membuat dirinya menangis. Karena jika hal itu sampai terjadi, sang suami mengaku sebagai orang yang jahat. Pengakuan Maya itu sontak mengundang beragam tanggapan dari warganet yang membenarkan jika mantan istri Ahmad Dhani itu terlihat semakin bahagia pasca dinikahi sang pengusaha. Dari awal kita berrelationship tuh dia selalu bilang sama aku, saya tidak akan pernah membuat kamu menangis.
kamu camkan itu. Sweet banget. Laki-laki mana yang ngomong begitu zaman sekarang? Itu dia kayak gitu. Oh iya? Kalau saya bikin kamu, dan Allah bersama orang sabar, dan setelah sabar tuh pasti akan ada yang namanya kebahagiaan yang akan menjemput. Itu udah aku lewati dan aku alamin. Jadi itu nggak salah. Itu bener-bener apa yang dijanjikan Allah tuh bener gitu loh. Torik Halilintar jawab pertemuan Fuji dan Alia di Singapura. Yang penting damai. Setelah sempat diam, Torik Halilintar akhirnya memberikan tanggapan atas pertemuan Alia Mas Said yang kini menjadi pasangannya dengan Fuji sang mantan di Singapura bersama Raffi Ahmad baru-baru ini. Tanggapan Torik itu dibagikan Raffi Ahmad lewat story Instagram pribadinya. Ya, Torik mengungkapkan jika dirinya memang berharap semua bisa bersikap damai dan penuh kasih sayang. Di lain kisah, ekspresi dan gestur Fuji saat berada satu acara dengan Torik justru mencuri perhatian warganet lantaran dinilai tidak nyaman. Benarkah? Ada Alia ya, hebat banget. Aan tuh bisa ada Alia, ada Fuji. Ini aku seneng loh kayak begini tuh kayak pemilu yang damai. Aan nomor 1. Aan nomor 1 di situ dong. Orang ada yang iya, ya. Yang enggak kan pengen klarifikasi. Gue ditanya, iya. Iya. Kita berdua itu damai, gak ada masalah, netizen aja. Aku seneng loh kemarin di Singapura loh. Aku didampingin Fuji dan Alia. Asik banget. Kenapa tiba-tiba langsung video gitu ya? Ya nggak apa-apa, menunjukin aja bahwa asik aja hidup gua. Iya benar. Hidup lu asik ya? Yang penting damai-damai. Iyalah, damai-damai. Kasih sayang selamanya. Woi. Alhamdulillah. Daerah penamaan kayak wani. Banyak banget anak gue. Ngapain dong? Ngapain? Gimana tambah? Aku di Singapura. Bener gak? Kita doain bahagia. Jennifer Bahdim, pungut sampah sambil gendong anak. Netizen salut. Jennifer Bahdim, istri pesepak bola Irfan Bahdim, mengundang decak kagum warganet ketika mengunggah kehidupan sederhananya di Bali. Lewat media sosialnya, Jennifer terlihat tak risih saat berbelanja ke pasar tradisional maupun bermain di pantai bersama anak-anaknya. Bahkan saat berada di pantai, ibu 4 anak itu menunjukkan aksi simpatiknya dengan memunguti satu demi satu sampah plastik sambil tetap menggendong baby Kiro. Curhat Inara Rusli sebut jangan ekspektasi dengan siapapun, termasuk manusia, tuai sorotan. Inara Rusli resmi menyandang status janda pasca keluar putusan cerai antara dirinya dengan Virgon. Dan ibu 3 anak itu pun mengungkapkan isi hatinya usai berpisah dari vokalis band Last Child itu. Inara mengaku jika ia bukan tipe orang yang suka menaruh ekspektasi lebih terhadap orang lain, termasuk terhadap sang mantan suami Virgon. Selain itu, mantan personil girl band Beksa ini mengungkapkan jika niatnya berumah tangga dengan Virgon pada Desember 2014 lalu dilandasi akan 3 hal. Allah, kasihan, dan ingin membimbing. Masa kecil aku, perjalanan hidup aku juga nggak mudah gitu. Itu yang ngebentuk aku sih jadi sosok yang tough gitu. Aku nggak pernah berekspektasi sama siapapun, termasuk ke dia mantan. Aku nggak berekspektasi yang gimana, yang tinggi gitu. Jadi sakit tapi ya nggak sampai self harm sih, alhamdulillah. Dan memang sedari awal aku niatin berumah tangga sama dia ya karena Allah gitu, karena kasihan, karena Allah juga, karena pengen bantu untuk membimbing dia. Tolak ukur aku tuh bukan di pasangan doang gitu. Tolak ukur aku tuh udah banyak banget karena ya sekian banyak ngelaluin persoalan hidup. Jadi ya bukan cuma satu poin doang gitu yang jadi penilaian kebahagiaan aku gitu doang sih.
Viral, seorang wanita gembira terima akta cerai sampai joget-joget. Sebuah video yang menampilkan momen emosional seorang wanita Sumeneb yang berlari kegirangan sambil memegang akta cerai dari Pengadilan Agama Sumeneb viral di sosial media. Dalam video tersebut, sang wanita tampak sangat bahagia dan penuh kelegaan saat menerima akta cerai di tangannya. Seolah akta cerai itu adalah surat kebebasannya atas belenggu pernikahannya yang tidak bahagia dengan sang suami. Benarkah? Titi, hari ini aku usai, Titi. Memang perceraian itu ya sesuatu yang nggak bagus. Cuman kalau udah mendingan mereka berpisah daripada diteruskan dan nanti banyak masalah, ya mungkin stopnya harus di situ, gitu, ya kan? Heboh, Mandala Soji dan istri diusir dari hotel sampai barang pribadi dikemasi oleh pihak hotel. Kumpulan berita di jagat maya yang jadi sorotan versi silet diakhiri oleh kejadian kurang menyenangkan yang menimpa Mandala Soji dan sang istri Marida Denova saat tengah mengisi acara di Pontianak, Kalimantan Barat. Pasalnya, pihak hotel tempat mereka menginap dengan seenaknya mengemasi dan mengeluarkan barang-barang mereka dari kamar, termasuk barang-barang pribadi, dan meletakkannya begitu saja di lobi hotel saat Mandala tengah menjadi MC di sebuah acara di hotel itu. Padahal mereka sudah membooking kamar untuk 2 hari ke depan. Lantas, apa alasan pihak hotel melakukan hal itu? Dan seperti apa pula kegeraman Mandala Soji dan istri menyikapi aksi seenaknya dari pihak hotel? Mbak, kamu tadi udah konfirmasi kan kamar 541 itu kamar Mandala dan dia lagi nge-MC, udah bilang ke resepsionis? Nah, ketika berarti posisi pihak hotel udah tahu dong Mandala lagi nge-MC, kamu udah bilang kan? Nah, ketika barang-barang dikemasin begitu aja tanpa seizin Mandala, padahal Mandala posisi di hotel, mereka nggak ada etiket baik sama sekali untuk datang ke lokasi atas untuk ngasih tahu Mandala ngeluarin barang, dan mereka mengeluarkan barang begitu aja. Bukan cuma mengeluarkan, mereka mengemasi barang-barang yang masih berantakan, dan itu barang-barang yang masih barang-barang daleman, barang-barang yang privasi banget, ya kan? Iya, Mbak. Nah, berarti emang nggak ada etiket baik dari hotel ya? Posisinya di situ saya bilang bahwa ini kamar Mandala, Mandalanya lagi MC, tapi posisinya itu udah harus dikeluarin, maksudnya dari pihak hotel seperti itu. Nah, dan saya tidak tahu di dalam itu ada pakaian dalam segala macam. Nah, tapi posisi hotel tahu kan, kamu udah kasih tahu ini Mandala lagi MC di atas kan? Jadi alasan barang saya dikeluarin padahal saya udah booking 2 hari, kenapa Pak? Tadi udah ada buktinya kan, booking saya 2 hari kan Pak? Kenapa barang saya dikemasin dan dikeluarin? Bukan cuma dikeluarin, dikemasin dan dikeluarin. Tuh, nggak dijawab sama manajemennya. Barang-barangku lihat. Barang-barangku dikeluarin begitu aja dari hotel ini. Nih, berantakan banget. Jadi aku belum kemasin barang-barang. Posisi Mandala lagi MC di hotel ini. Dengeran nggak? Dekat sini Mbak. Posisinya Mandala lagi MC di sini. Aku lagi pergi sama ibu-ibu. Hotel nyuruh kita keluarin barang. Gimana ternyata aku juga udah dibookingin sampai tanggal 9 ya. Tanggal 9. Ya, 2 hari berarti. 2 hari. Terus barang-barangku dikeluarin begitu aja, padahal itu posisi berantakan. Bukan cuma keluarin dan dikemasin. Padahal itu ada lingerie, celana dalam, BH, semua barang-barang intim pribadi. Ada perhiasan juga. Bapak baru datang dari Singkawang. Iya. Bapak barang diusir juga. Iya. Barang-barang dikeluarin atau gimana? Infonya barang-barang saya dikeluarin. Tanpa sepengetahuan Bapak? Tanpa sepengetahuan saya. Tanpa seizin Bapak? Tanpa seizin saya. Tapi dikeluarin. Dikeluarin. Makanya saya masih ini sekarang. Ini juga. Panitia dikasih tahu sama hotel harus keluar. Tapi panitia udah bilang nggak bisa karena Mandala lagi MC. Kita pertahanin 3 kamar tadi, yang kita 3 kamar dan yang satu kamar Mandala bahwa itu nggak boleh dikeluarin karena masih MC. Dan emang dibookingnya sampai tanggal 9. Tapi pihak hotel salah input. Tapi bukan pihak panitia udah dulu sampai tanggal 9. Pihak hotel salah input dan barang-barang kita dikeluarin dari kamar. Yang paling parah, barangku tuh belum dikemas ya. Jadi kayak daleman, macam-macam daleman itu mereka kemasin, mereka ambil barang-barang pribadi aku, dimasukin itu sembarangan sampai koperku pun yang PS alok tuh rusak, nggak bisa ditutup.
Barang-barangku juga nggak tahu ada mana yang hilang apa aja. Ada tas, dompet, uang, terus ATM, bayangin. kredit card. Itu di tas. Dan itu di kamar semua, di tempat kita merasa seharusnya kalau di hotel kita bayar kita aman dong. Ternyata tidak aman. Tiba-tiba tadi jam 4 sore, Mandala dari MC mau turun ke bawah, mau turun ke kamar, mau ngambil casan handphone, ternyata buka pintu udah nggak bisa ditolak. Ternyata barang-barang kita udah ada di lobi.